Selamat sore, selamat petang, selamat malam untuk jemaat GKJ Boyolali dan keluarga-keluarga Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore petang hari ini kita kembali di acara sapaan rohani melalui persekutuan doa, dan nanti ada juga interaksi. Kita akan bersama-sama dengan Bapak Ketua Majelis. Selamat sore, selamat petang Pak Heri. Selamat petang, sehat. Sentung, puji Tuhan, sehat. Amin. Salam Ya, Bapak Ibu semangat semuanya. terus ya untuk berpelayanan dan untuk melayani keluarga, dan terus dipakai Tuhan untuk berkat-berkat untuk orang banyak. Amin. Kita akan mengadakan persekutuan doa hari Rabu ini. Marilah kita sebelumnya kita akan buka dulu dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu, anak-anak semua kita naikkan doa pembukaan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, pada sore petang malam hari ini kami boleh Engkau pertemukan di dalam persekutuan doa keluarga di Jemaat GKJ Boyolali, yang pada saat ini kami boleh bersama-sama bersua berjumpa melalui media online ini ya Bapa. Mari Bapa, Engkau hadir di setiap keluarga, di setiap hati, di setiap siapapun yang boleh bergabung bersama channel ini ya Bapa. Biarlah kami boleh berbagi berkat, biarlah kami juga boleh bersama-sama Engkau berkati di dalam setiap kesehatan kami, di setiap persekutuan keluarga kami. Biarlah Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami, biarlah kami juga akan Engkau berkati di dalam persekutuan doa ini ya Bapa. Engkau hadir dan Engkau akan menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi semua orang yang boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mari Bapak, Engkau hadir saat ini dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga kami boleh bersama-sama mensyukuri dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap apapun ya Tuhan. Mari Bapa, kami akan memulai persekutuan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Pak Geri. Ya. Topik kita sore hari ini apa ya Pak Geri? Untuk topik pada sore hari ini, Bapak Ibu dan juga Mas Untung, kita mengambil tema tentang sembuh dan melayani. Wah, menarik sekali. Tapi sebelum Ya. nanti kita membaca firman Tuhan dan kita akan mempergumulkan, kita akan berdiskusi. Oke. Kita dulu kita rehat sebentar, kita akan menikmati persembahan pujian dari anak-anak ya Pak Geri. Oke, Siapa ya. saja yang akan tampil? Ini nanti Michael, Gabriel dan juga Rafael. Kebetulan Jadi anak-anak. Oke. ini mau bersaing dengan trio apa ini? Ya, mantap sekali. Mari sebelumnya kita akan menikmati dulu satu pujian dari keluarga dari Bapak Geri, Mas Mikael, Mas Gabriel dan juga Rafael. dengan judul lagunya. Judul lagunya, nah ini anak-anak yang tahu Oh nih. iya, Saya oke, kebetulan. kita nikmati bersama. Oke.
bisa memberikan semangat lagu-lagunya anak-anak. Kita yang di rumah pasti mendengarkan lagunya dari anak-anak juga merasakan kehangatan keluarga. Wah, semuanya pasti pada ngiri, weh ini anaknya Pak Geri hebat semua. Ini udah ada yang masuk SMP ya. Masuk SMP yang kembar kelas 1. Semua punya talenta yang hebat. Tuhan memberikan berkat talenta untuk bermusik, berpelayanan, dan akal budi, ilmu pengetahuan yang luar biasa untuk keluarga Pak Geri. Puji Tuhan. Monggo waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Geri untuk menyampaikan firman Tuhan melalui persekutuan doa saudari. Monggo Pak Geri. Baik, terima kasih Mas Untung. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melalui kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk melandasi persekutuan doa pada petang hari ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita, diambil dari kitab Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Demikian firman Tuhan, diambil dari kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-39. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan ini dilatar belakangi dari kisah di mana Tuhan Yesus dari pasca pelayanannya di Kapernaum, ia diundang oleh Simon Petrus untuk mampir ke rumah Simon Petrus, karena di sana memang ada ibu mertua daripada Simon Petrus yang kebetulan saat itu masih sakit, dia demam keras, demam cukup tinggi. Dan pada saat itu keluarga Simon Petrus mengundang Tuhan Yesus untuk hadir ke rumahnya. Dan Tuhan Yesus menerima itu, maka ketika sampai di rumahnya bukan hanya menerima Tuhan Yesus, tapi ia juga memohon pertolongan Tuhan Yesus agar kiranya ibu mertua daripada Simon Petrus itu bisa disembuhkan dari sakit demam yang sudah dideritanya. Oleh karena itu, di sisi dari ibu mertua Simon Petrus, Tuhan Yesus berdiri lalu menghardik penyakit itu, dan kuasa daripada Tuhan Yesus mengalahkan penyakit itu. Maka ibu mertua dari Simon Petrus seketika itu juga sembuh, dan penyakit demamnya juga hilang dari tubuh ibu mertua Simon Petrus. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik di sini. Setelah itu apa? Setelah itu ibu mertua daripada Simon Petrus itu setelah merasa sembuh, ia berterima kasih pada Tuhan Yesus atas apa yang sudah dialaminya. Dan saat itu ketika sudah bersyukur dan berterima kasih, ibu Simon Petrus kembali melayani. Jadi situ masih ada Tuhan Yesus dan juga beberapa orang-orang yang lain. Ibu Simon Petrus langsung melayani mereka, dan melayani dalam artian fisik, tapi setelah itu juga ia berubah. Ternyata ketika diberikan kesehatan, ia melayani juga dan memberitakan tentang apa yang ia alami, dan ia juga memberitakan tentang mukjizat yang diberikan Tuhan Yesus, dan ia kemudian menjadi kesaksian-kesaksian di sekitarnya. Bapak Ibu, ada yang menarik di sini kalau kita lihat sebetulnya kan tentang perubahan dari kondisi yang tidak menguntungkan menjadi yang menguntungkan. Pasti seorang itu bersuka cita. Ia pasti mau menceritakan tentang, wah saya ini sekarang sudah sembuh dari sakitnya. Oleh karena itu saya ingin berubah, saya ingin melayani dan sebagainya. Itu kan secara umum juga kita jumpai. Tapi kalau kita teliti ada yang menarik. Karena apa? Karena enggak semua orang juga mampu melakukan itu. Kadang orang itu mau berubah ketika seseorang itu merasa sesuatu itu besar. Nah, coba bayangkan sekarang Mas Untung, kalau sakit demam itu bagi kita kan sepele ya. Jadi cuma demam biasa terus sembuh, itu dianggapnya kalau disembuhkan itu sesuatu yang bukan apa-apa ya biasanya ya. Hal-hal biasa. Hal-hal biasa. Ya. Nah, tapi kita lihat ibu dari Simon Petrus, ibu mertuanya ini menyambut tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai suatu mukjizat. Hal yang nampaknya sepele, tapi ia mencikapinya dengan sangat baik secara rohani, dan ia bersyukur untuk itu. Kalau kita di rumah mungkin mau
merasakan suatu kuasa itu kalau memang sesuatu itu yang besar sekali, perubahan yang besar, mengharapkan sesuatu, misalkan anaknya lulus lalu masuk ke sekolah favorit begitu, wah itu dikiranya berkat dan anugerah. Lalu kalau kita sudah sakit lama sekali sembuh baru dan sebagainya, merasakan mukjizat. Nah apalagi, nah sekarang kalau kita melihat kadang orang itu tidak sadar kehidupan sehari-hari itu sebenarnya merupakan suatu rentetan daripada mukjizat-mukjizat. Mukjizat yang satu, mukjizat yang kedua, mukjizat yang ketiga. Kalau kita rasakan semua hidup kita, itu sebenarnya merupakan garis mukjizat. Dari titik-titik yang terus-menerus berhimpitan menjadi suatu garis mukjizat di dalam kehidupan kita. Ya kan? Kalau kita coba sekarang, kita bisa bicara seperti ini. Itu sebuah mukjizat Tuhan, anugerah Tuhan di tengah-tengah situasi yang sebenarnya nggak menguntungkan. Tidak semua orang bisa mampu melakukan aktivitas dengan dengan penuh berkat dari Tuhan ketika di era-era seperti sekarang. Nah ini yang kita juga mensikapinya harus dengan benar. Lalu ada lagi orang yang berpandangan begini, kita merasa diberkati, merasa hidup kita itu penuh dengan berkat. Kalau kalau setiap apa yang kita minta oleh Tuhan itu pasti dikabulkan, pasti dipenuhi. Misalkan minta A, dipenuhi, minta B dipenuhi, wah orang itu akan bersaksi bahwasanya hidup saya betul-betul diberkati. Buktinya apa? Setiap apa yang menjadi keinginan kita pasti dituruti dan diberkati. Tapi dia nggak sadar, sebetulnya dia sudah sangat egois sekali. Karena aji mumpung ya, ketika orang minta ini ditambah lagi, minta ini tambah lagi, dia lupa hanya minta aja sama Tuhan. Tapi lupa ketika yang pertama diberi, lalu dia harusnya bersyukur, berterima kasih, dia berubah juga untuk memberikan orang lain, dia sangat lupa di situ. Nah, inilah yang kadang-kadang kita jumpai. Saya sering sekali melihat orang Kristen ya, itu sering sekali bersaksi tentang banyak hal. Tapi cukup dari kesaksiannya itu saja, hanya memberitakan. Tapi dalam kehidupan kenyataannya juga jauh dari apa yang menjadi kesaksiannya. Ini juga merupakan banyak problem. Nah, singkat kata, Bapak Ibu, dari apa yang Lukas 4 pasal 39 tadi, sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya Tuhan itu ingin agar sesuatu yang kecil itu diterima dengan ucapan syukur, diterima dengan perubahan hati dan perubahan sikap yang baik. Kesembuhan yang dialami oleh ibu mertua Simon Petrus, walaupun hanya demam kecil, tapi ia meresponnya dengan sangat bersyukur dan berterima kasih, dan ia kembali semangat untuk melayani Tuhan, bahkan memberitakan tentang kesaksian ini kepada banyak orang. Mampukah kita melihat yang kecil itu menjadi sesuatu yang besar di dalam kehidupan pelayanan kita? Kira-kira itu, Mas Untung. Kalau kita lihat kesembuhan, Mas Untung itu kan kalau kita melihat orang ini kan sakit nggak hanya fisik toh. Kadang-kadang ada kita nih sakit hati itu itu istilahnya? Sakit hati, lalu baper, ya, akar pahit dan sebagainya. Itu kalau kita menghadapi situasi itu apa yang kita lakukan? Kadang mencari banyak referensi dan sebagainya. Padahal kalau kita mau belajar dari Lukas 4 ayat 39 itu cukup bagaimana mengundang, menerima Tuhan Yesus, ya kan? Biarkan ia bergaya, menyembuhkan apa yang menjadi sakit hati kita, apa yang menjadi akar pahit kita. Setelah itu kita bersyukur dan berterima kasih kembali. Itu kan kira-kira konsepnya gitu. Tapi banyak orang yang tidak lari seperti ibu mertua Simon Petrus itu, mencari jalannya sendiri, yang terjadi malah kecewa. Jadi tidak sembuh tapi malah tambah parah. Sakit ekonomi ada enggak? Pada saat ini mungkin semua jemaat juga merasakan, Pak Geri. Betul. Kadang juga yang menjadi masalah bagi kita, anak-anak Tuhan, keluarga Kristen itu, kadang pada saat kita ekonomi kita enak, kita pas banyak berkat, itu kadang kita juga tidak mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan, tidak menghadirkan Tuhan di setiap kehidupannya, apalagi kita melayani Tuhan seperti ibu mertua Simon Petrus itu. Nah, bagaimana mensikapinya kalau kita merasakan bahwa keluarga kita, apa kita pribadi atau siapapun yang kita lihat bahwa mereka itu adalah anak-anak Tuhan, tapi kadang mereka hanya mengaku, hanya mengimani, hanya mereka
melihat hanya mujizat-mujizat besar saja yang mereka terus nanti mau berubah. Kadang mereka tidak merasakan berkat-berkat kecil yang sebenarnya itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan juga, dan itu harus ditanggapi dan disyukuri. Bagaimana Pak Geri? Kita mensikapinya sebagai anak Tuhan dengan firman ini dan aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita lakukan dengan sapaan firman ini. Iya, terima kasih Mas Untung, pertanyaan yang baik. Dan memang kalau kita melihat apa yang ditanyakan Mas Untung itu mewakili banyak orang. Dan kita bukannya mengkritisi keimanan seorang, tidak. Tapi kalau kita mau merefleksikan sama-sama, memang ya seperti itu kondisi kita. Kadang kita memang menyepelekan karunia-karunia kecil, menyepelekan mukjizat-mukjizat kecil, menyepelekan apa sebetulnya Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi kita menganggapnya itu bukan suatu mukjizat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mungkin kalau kita ingin katakanlah melayani Tuhan berdasarkan momen-momen menunggu mukjizat besar, sesuatu mungkin tidak akan pernah terjadi. Selamanya mungkin kita akan diam dan tidak mau berubah untuk mau memberi dan melayani Tuhan. Karena apa? Momen itu sangat relatif. Bagi seseorang mungkin itu sesuatu yang besar, tapi bagi orang itu belum apa-apa. Nah ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana seseorang mau sembuh dan mau melayani, itu seyogianya kita harus menghormati dan menghargai hal-hal kecil yang mungkin tidak kita duga itu juga suatu karunia. Nah contoh, sampai saat ini kira-kira dipelihara Tuhan enggak hidup kita? Ini pandemi ini juga boleh katakan ini, apalagi pada saat ini bagaimana iman kita diuji betul-betul. Kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di gereja, kita tidak bisa bertemu dalam kegiatan-kegiatan PAPD di kelompok, kita jarang sekali untuk saling menguatkan di dalam tatap muka. Lah ini apa yang harus kita bersama-sama lakukan dalam hal untuk penguatan iman kita menurut kacamata firman ini Pak Geri sebagai orang Kristen di saat pandemi seperti ini. Saya malah bersyukur di tengah-tengah pandemi ini banyak gerakan-gerakan di mana khususnya di tempat warga kita GKJ Boyolali itu sangat lebih peduli. Ini istimewanya. Responsif gitu. Responsif. Ya. Contoh. Tapi nggak solutif seperti Bu Tejo bukan dia. Responsif ya. Responsif. Jadi saya bersyukur banyak di antara kita yang justru malah terpanggil untuk melayani. Banyak menggunakan momen pandemi ini untuk lebih melihat yang lain. Memang satu sisi ada warga kita yang terdampak dan sebagainya. Tapi satu sisi ada juga gerakan warga yang peduli. Bahkan itu sangat nyata. Ini artinya mereka juga kan berusaha menyembuhkan secara ekonomi warga-warga yang terdampak itu gitu loh. Dan juga memang kita harus berbeda dengan yang lain. Saya melihat ada beberapa juga warga jemaat bukan di tempat kita, itu terkungkung dia. Jadi ketika ini mengeluh kapan ini si corona ini minggat dari bangsa ini. Minggat itu apa? Minggat itu pergi ya? Pergi ya. Iya. Kapan ini berakhir? Seolah-olah hidupnya sudah terkungkung. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Gitu ya. Iya. Dan kalau sudah begitu lupa pasti bersyukur. Artinya hari ini mengeluh, besok mengeluh. Nah, kapan bersyukurnya? Hari ini dia sakit secara ekonomi, sakit secara batin, tidak pernah bangkit. Nah, kapan dia akan melayani Tuhan? Nah, jadi sikap yang terbaik adalah ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini, undanglah Yesus ke dalam rumah kita. Katakan, kita sedang mengalami seperti ini. Tuhan, tolong lindungi kami, tolong lindungi aku, dan percayalah, pasti mujizat Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Kita ada pada saat ini masih bisa bernapas, masih bisa hidup dan terbebas daripada pandemi itu bukankah suatu mukjizat dari Tuhan? Jangan katakan Tuhan tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Ya, jangan katakan Tuhan mengabaikan kita. Betul sekali Pak Geri. Ya. Jadi kalau sekarang closing statementnya apa ini Pak Geri? Untuk bersama-sama dengan keluarga kita bisa memberikan penguatan iman, kita bisa memberikan sesuatu untuk keluarga-keluarga di rumah, apapun yang dirasakan keluarga-keluarga Tuhan di rumah dapat terus terkuatkan dengan firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita akan belajar kembali kepada Ibu Mertua Simon tadi.
Kita menghargai Tuhan, mengundang Tuhan dalam setiap masalah yang terjadi, walaupun itu masalah kecil, tapi dirasakan kehadiran Tuhan itu dan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Demikian pula kita pada saat ini tentu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tentu sangat sekali ingin agar Tuhan mengubah hidup kita. Caranya sederhana, undang Yesus untuk hadir ke rumah kita. Katakan apa yang menjadi keluhan kita. Dia tidak akan tinggal diam dan dia pasti juga akan mengubah hidup kita. Yang sakit pasti akan disembuhkan karena janji Tuhan, dan yang ekonominya mungkin pada saat ini tidak menguntungkan, Tuhan juga pasti akan berkarya. Yang terpenting adalah bagaimana sikap hati kita dengan tulus dan benar-benar mengundang Yesus di dalam kehidupan kita, dan itu adalah suatu jawaban yang pasti, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, yang pas, dan tentu setelah itu kita harus berterima kasih dan bersyukur dan berubah. Itulah luka yang disembuhkan, dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan memberkati, Pak Geri ya, atas sama-sama. pelayanan Pak Geri, Bapak Ibu dan anak-anak dan keluarga Tuhan yang ada di rumah. Demikian tadi persekutuan doa keluarga GKJ Boyolali bersama Bapak Ketua Majelis Bapak Geri Grevisanto. Mari kita undang Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita terus melayani di dalam setiap apapun, terus bersyukur, dan pasti Tuhan akan mengobati luka-luka kita, apapun yang kita rasakan, apapun menjadi keluh kesah kita, apapun menjadi pergumulan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup persekutuan doa pada sore hari ini, tapi kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Persembahan nanti akan diiringi oleh kembali nanti kita akan menikmati puji-pujian dari anak-anak, dari si kembar dan si kecil. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan akan dilayani oleh anak-anak sembari kita akan memberikan persembahan. Mari kita nikmati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Ku, dan ku tahu betapa dalam kasih-Ku. Bapak Ibu dan anak-anak dan simpatisan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri persekutuan doa pada sore, petang, dan malam hari ini. Ditutup akan dengan doa, dan sekalian kita akan menutup doa, membawa persembahan ini dalam doa. Kami mohon untuk Pak Geri untuk menutupnya. Monggo Pak Geri. Terima kasih Mas Untung. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa. Bapa kami, sumber kehidupan dan sumber berkat kami bersyukur pada hari ini Bapa, Tuhan senantiasa nyatakan mukjizat dan berkat kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh berpelayanan, hingga pada saat ini kami boleh hidup semuanya oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan kepada kami. Pada saat ini kami diingatkan Bapa melalui Lukas 4 pasal 39, di mana Tuhan telah menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, dan ibu mertua Simon Petrus boleh berubah dari sakit menjadi orang yang melayani. Demikian pula kami punya kerinduan Bapa,
agar Tuhan juga menyembuhkan kami, menyembuhkan dari luka-luka kami, menyembuhkan dari kondisi ekonomi kami, menyembuhkan dari luka batin kami. Biarlah Tuhan memberikan keajaiban, dan kesembuhan itu akan menjadikan momentum bagi kami untuk senantiasa bersyukur, senantiasa berterima kasih, dan berubah untuk senantiasa taat melayani Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa untuk bertaat sebagaimana Ibu mertua Simon Petrus. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKJ Boyolali ini, dimanapun mereka berada dan dalam kondisi apapun, kami percaya Tuhan memelihara mereka. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan mereka satu persatu. Tuhan akan memulihkan pergumulan-pergumulan mereka, baik ekonomi maupun mungkin mereka ada yang sakit, Tuhan juga tahirkan, sehingga mereka juga meroleh berkat karunia dari Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan memberkati seluruh sivitas GKJ Boyolali ini. Tuhan akan senantiasa memakai mereka satu persatu, menjadikan alat kesaksian di dalam pelayanan Tuhan, khususnya di GKJ Boyolali. Bapak, malam hari ini ada persembahan yang boleh terkumpul, kami bersyukur untuk berkat Tuhan itu, dan biarlah persembahan ini juga dapat menopang di dalam pelayanan kami, khususnya di kelompok maupun di GKJ, Kemasan GKJ Boyolali. Kami percaya Bapak, biarlah persembahan ini membantu di dalam pelayanan, di dalam pelebaran dan kesaksian tentang Tuhan di GKJ Boyolali. Bapak, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh masa depan kami. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, kami percaya Tuhan juga akan tetap berkarya. Tuhan melindungi kami semua satu persatu. Tuhan akan menyatakan betapa kasih Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah keterbatasan dan juga di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya perlindungan Tuhan satu persatu kepada jemaat di seluruh Kemajuan Boyolali akan senantiasa nyata. Terima kasih Bapak, kami senantiasa berdoa juga bagi mereka yang terpapar virus. Kami juga berdoa senantiasa untuk kesehatan dan kesembuhan mereka. Dan biarlah Bapak, pada akhirnya Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya, membebaskan kami semuanya dari situasi pandemi yang memberatkan ini. Terima kasih ya Bapak, kami alaskan ucap syukur dan doa permohonan kami ini. Kami mohon ampun jika terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan keluarga Tuhan yang ada di rumah. Demikian persekutuan doa pada saat ini, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya, tetap optimis, ya. Dan kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya Rabu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita nikmati minuman ini Pak Giri, nggih. Mari kita lihat.